Awalnya itu saya sempat stah waktu itu, sekolah tinggi agama Hindu. Jadi lulusan di sana itu bisa dikatakan langsung menjadi pendeta Hindu. Dari situ saya sempat sekitar 3 tahun. 3 tahun itu masa kuliah saya semester 2 sampai 4. Saya memang mengambil stah. Saya kebetulan asli Bali, keluarga pun keluarga Bali, tidak ada campurannya. Ibu saya Bali, bapak saya Bali, dan mereka berdua Hindu. Dan sampai sekarang pun kakek saya masih menjadi seorang pendeta tertinggi di Bali. Jadi ini memang cobaan berat buat saya. Tapi justru saya menemukan Islam itu dari kitab saya sendiri. Bukan dari Al-Quran. Saya tidak pernah membaca Al-Quran, saya tidak pernah cari tahu apa itu Islam. Karena buat saya Islam itu kebencian. Waktu itu, Islam itu sebuah kebencian. Mengingat kita tahun 2000 dan 2002 ada bom Bali, itu Bali sangat luluh lantah, perekonomian hancur, pariwisata hancur, banyak sekali korban, kemudian juga efeknya cukup besar untuk Indonesia, terutama khususnya untuk Bali. Islam itu tidak pernah saya pandang. Orang Hindu itu tidak pernah melihat Islam, mempelajari Islam, apa itu Islam, tidak pernah. Tidak pernah. Di stah, saya banyak membaca Weda, saya banyak membaca Sruti dan kitab-kitab pendukung lainnya di dalam Weda. Ternyata saya menemukan Islam di situ. Saya menemukan Islam di situ. Bukan dari Al-Quran, bukan dari ustadz, bukan dari sahabat saya yang Muslim, tapi justru dari kitab Weda, agama saya sendiri dahulu Hindu. Pertama, di Weda ini yang paling penting di Weda, yaitu kalau kita bicara dengan orang Hindu atau orang Bali, pasti mengenal yang namanya Kalki Awatara. Itu banyak sekali dibicarakan di kitab kami, di Weda. Begitu dipelajari, ternyata di sepanjang atau sebanyak kitab yang ada di Hindu, Weda, kitab Weda ini, itu banyak menceritakan Kalki Awatara. Siapa Kalki Awatara, bagaimana silsilahnya Kalki Awatara, dan semua ciri-ciri Kalki Awatara. Jadi di Weda ini disebutkan Kalki Awatara itu lahir di tanggal 12 di awal bulan sepanjang tahun. Kita tahu sendiri Nabi Muhammad SAW itu lahir di 12 Rabiul Awal. Kemudian ciri-cirinya, dia datang dengan naik unta, menggunakan pedang dan panah, berperang dengan 4 sahabatnya, dan yang lebih luar biasanya ada lagi, ini disebutkan Kalki Awatara ini memiliki ayah yang bernama Visnuyas dan ibunya bernama Sumatri. Sekarang kita punya handphone yang ada smartphone-nya, kita bisa cari translator dari bahasa Sangsekerta menjadi bahasa terjemahan Indonesia. Kalau kita terjemahkan Visnuyas, itu artinya adalah hamba Tuhan. Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Kemudian Sumatri, ibunya, itu Sumatri itu bisa diartikan dalam Sangsekerta itu lemah lembut. Ibunda Rasulullah bernama Aminah, artinya lemah lembut. Dan masih banyak lagi, dari mulai cara berpakaiannya, dari mulai cara menyisir rambutnya, berpakaiannya, bagaimana cara menyebarkan agama ini, itu banyak sekali dalam Weda. Sebenarnya cukup lama. Saya butuh mempelajari Islam itu selama 5 tahun. 5 tahun ini saya pakai, tidak pernah saya kosong sekalipun untuk mempelajari siapa itu Rasulullah, apa itu Islam, dan apa itu isinya Al-Quran. Saya selalu selama 5 tahun ini. Kemudian saya tidak pernah bersahadat. Saya menjalankan apa yang diajarkan Islam, diajarkan Rasulullah, dan yang diperintahkan dalam Al-Quran, saya jalankan. Tapi saya tidak pernah sahadat. Dan Alhamdulillah, saya bertemu dengan Mualaf Center Indonesia, Darussalam. Kemudian saya disahadatkan, itu tepat sekali pada kedatangan Dr. Zakir Naik di Bekasi. Dan disitulah saya bersahadat. Pertentangan banyak sekali. Pertama, tidak jauh-jauh keluarga. Kakek saya pendeta tertinggi di Bali, pendeta Hindu tertinggi di Bali. Keluarga saya memang keturunan pendeta yang agamanya kuat,
yang tata cara semuanya dikerjakan secara Hindu. Kemudian juga orang tua saya yang notabene dua-duanya Hindu. Kemudian keluarga, sanak saudara, teman-teman. Saya sedikit sekali punya teman Muslim. Jadi teman saya kebanyakan Nasrani, kemudian juga Hindu. Dan juga di band saya terdahulu ya tidak semuanya Muslim. Jadi memang pertentangan banyak sekali. Banyak yang bertanya, mungkin Dewa hanya main-main saja, mungkin Dewa hanya coba-coba saja, mungkin Dewa lagi bingung, lagi sesat, tidak ada yang pelajari, macam-macam. Tapi saya menunjukkan pada mereka, walaupun saya seperti ini, insya Allah saya bisa istiqomah di dalam Islam dan mempelajari Islam dengan baik, insya Allah. Saya sudah tidak dianggap anak, saya mungkin dijauhkan oleh keluarga saya, lingkungan saya di Bali, saya menetap di Jakarta sekarang. Banyak pertentangan, terutama keluarga, karena keluarga yang paling besar. Saya punya besar sekali keluarga, dari ayah, ibu, ini memang keluarga yang sangat besar, dan semuanya, hampir semuanya menentang untuk saya ke meluk Islam seperti ini. Yang saya lakukan ya, awalnya saya selalu curhat dengan Ustadz. Saya selalu curhat dengan Ustadz, kemudian jawabannya selalu sama, pasrahkan kepada Allah. Akhirnya saya coba untuk tidak mengatur Allah. Saya lepaskan semuanya, biar Allah yang mengatur, biar Allah yang membawa saya ke arah mana, biar Allah yang memberi saya apa yang terbaik buat saya. Dan itu saya kerjakan sampai sekarang. Itu saja. Apapun masalah saya bentangkan sejadah saya, minta sama Allah, berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Ya apapun yang dikasih sama Allah ya saya syukuri. Untuk saat ini semuanya saya merasakan cukup, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik insya Allah. Masih banyak belajar tentang Islam, saya masih banyak belajar tentang ibadah. Tapi satu hal yang saya tahu menurut Ustadz yang selalu mengajari saya, memberi pencerahan kepada saya, yaitu tentang sholat. Tentang sholat, itu saja yang selalu saya tidak bisa saya tinggalkan, tidak bisa saya remehkan, selalu hanya tentang sholat. Dari situlah saya punya tips satu hal, mungkin bisa teman-teman pakai, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian, terutama yang mu'alaf, saudara-saudara saya yang mu'alaf. Saya tidak pernah menganggap sholat itu wajib. Saya tidak pernah bilang sholat 5 waktu, sholat fardu ini ada sholat wajib. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Saya selalu beranggapan Allah tidak akan bersedih kalau kita berhenti ibadah dan sholat kepadanya. Yang butuh Allah kita, saya. Allah tidak butuh kita, manusia. Dari situ saya berprinsip ibadah, terutama sholat, saya yang butuh. Itu kebutuhan saya, bukan kewajiban. Kalau saya melihat kewajiban, ini saya berpikir jadi punya hutang besar, jadi punya sesuatu yang harus dijalankan, mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus saya jalankan. Tapi saya berprinsip sholat, ibadah kepada Allah adalah kebutuhan saya yang butuh, bukan Allah yang butuh saya, tapi saya yang butuh. Insya Allah kalau kita berpikir kita yang butuh, kita yang mencari Allah, bukan Allah yang butuh kita, insya Allah kita tidak akan pernah meninggalkan ibadah kita, karena kita yang butuh, bukan kewajiban.